warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah anak-anakku semua kelas 4 tetap semangat dan juga rajin belajarnya. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran baru nih anak-anak yang belum pernah kalian pelajari selama kalian berada di kelas 1, 2 maupun kelas 3, yaitu pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Pembelajarannya yang pertama. Nah, hari ini Bu Miftah akan menyampaikan dakwah pada masa permulaan Islam. Nah, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaiki akhlak dan akidah di masyarakat, terutama kaum Quraisy di Mekah. Jadi Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah nih anak-anak. Nah, firman Allah tersebut berada di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Yang artinya, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Nah, dari firman Allah tersebut, dari wahyu Allah tersebut, akhirnya Rasulullah memulai dakwanya untuk yang pertama kali. Nah, Nabi Muhammad memulai dakwanya kepada keluarga besar Bani Hashim dan juga Bani Muthalib untuk memeluk agama Islam. Nah, cara yang dilakukan Nabi yaitu dengan mengundang kerabat-kerabatnya untuk makan di perjamuan makan malam. Nah, di rumah beliau. Jumlah tamu yang datang tidak kurang dari 45 orang nih anak-anak. Selesai makan, Nabi menyampaikan dakwanya. Namun, anak-anak, belum sempat Nabi menyampaikan dakwanya, salah seorang paman Nabi yang bernama Abu Lahab memutus pembicaraan Nabi dengan mengatakan bahwa apa yang dibawa dan yang disampaikan oleh Nabi tersebut merupakan sesuatu yang buruk. Akhirnya, tamu-tamu tersebut dibawa pergi oleh Abu Lahab atau pulang ke rumah masing-masing. Nah, walaupun dakwah Nabi yang pertama ini belum berhasil anak-anak, Nabi Muhammad tidak putus asa. Nabi Muhammad terus berjuang untuk terus berdakwah. Nah, akhirnya beliau mengundang lagi nih keluarga besarnya tersebut untuk datang lagi ke perjamuan makan. Nah, kemudian beliau menyampaikan lagi dakwahnya dengan gaya yang baru yang lebih memikat perhatian. Nah, gaya berdakwah Nabi tersebut gaya baru Nabi Muhammad berdakwah yang baru tersebut ini mulai memikat hati dari keluarga dan juga kerabat Nabi. Nah, salah satunya adalah Abu Thalib. Nah, yang mengatakan bahwa ia mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, dan kemudian Abu Thalib juga mengatakan bahwa ia akan melindungi Nabi ketika beliau berdakwah, walaupun Abu Thalib tersebut belum sepenuhnya bisa meninggalkan apa yang diajarkan oleh agama nenek moyangnya. Nah, tetapi tetap seperti yang di awal tadi, Abu Lahab tetap menolak apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, walaupun demikian, pertemuan kedua ini tetap menunjukkan kemajuan dari dakwah Nabi anak-anak. Nah, tidak semua kerabat Nabi ternyata menentang apa yang disampaikan oleh Nabi, bahkan ada yang membelanya, yaitu Abu Thalib. Nah, kemudian dengan halus Nabi menyampaikan dakwah Islam tentang keesaan Allah dan hari pembalasan. Nah, kemudian dakwah Nabi pada awal-awal kenabian itu dibagi menjadi dua nih anak-anak. Pada awal-awal dakwah tersebut dibagi menjadi dua, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan juga dakwah secara terang-terangan. Kita akan belajar dulu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada awalnya Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi nih anak-anak. Hal ini agar bangsa Arab tidak kaget menerima perubahan adat istiadat yang telah berlaku turun-temurun, misalnya menyembah berhala, minum minuman keras, kemudian membunuh anak yang perempuan. Nah, itu merupakan budaya-budaya nenek moyangnya. Nah, kemudian Nabi menyampaikannya secara sembunyi-sembunyi, secara perlahan, secara bertahap. Nah, dakwahnya tersebut dilakukan di rumah sahabatnya bernama Arqam bin Abi Arqam. Nah, dakwah Nabi dilakukan secara bertahap ya anak-anak. Dakwah pertama beliau disampaikan kepada keluarga dan sahabatnya, kemudian diterima oleh mereka dan menyatakan keimanan kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Nah, selanjutnya nih, dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung di awal kenabian selama 3 tahun. Lama ya anak-anak ya, ternyata dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi tersebut. Nah, pada permulaan dakwah ini ada 4 orang yang menyatakan keislamannya. Nah, siapa saja mereka? Mereka adalah
orang-orang yang biasa disebut dengan asabiqunal awalun. Apa itu asabiqunal awalun? Yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Siapa saja ya? Yang pertama ada Siti Khadijah. Siti Khadijah itu siapa? Istri Nabi, benar sekali. Kemudian ada Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini merupakan salah satu sahabat Nabi. Nah, kemudian yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, yaitu keponakan Nabi. Ali bin Abi Thalib ini juga termasuk golongan muda pertama yang masuk Islam ya anak-anak. Baru berumur 10 tahun, tapi sudah percaya apa yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada Zaid bin Harithah, yaitu mantan budak beliau yang dibebaskan oleh Nabi, yang dimerdekakan oleh Nabi, kemudian diangkat sebagai anaknya. Nah, dakwah Nabi dilanjutkan dengan Abu Bakar ya anak-anak. Bersama dengan Abu Bakar, Nabi berdakwah lagi nih, walaupun secara sembunyi-sembunyi, tapi tidak sia-sia nih anak-anak. Beberapa kerabatnya juga masuk Islam. Di antaranya ada Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Sa'id bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah. Nah, kemudian juga ada Fatimah bin Khattab. Nah, tentu saja kalian sudah tidak asing ya mendengar nama-nama tersebut. Masih banyak lagi nih sahabat-sahabat Nabi atau orang-orang yang berhasil masuk Islam di awal kenabian. Kemudian pada awal-awal pendakwah Nabi tersebut, Nabi Muhammad itu menekankan pada 3 hal nih anak-anak yang berkaitan dengan pembinaan akidah. Nih tadi yang suka bangsa Arab tadi yang suka mabuk-mabukan, kemudian suka minum-minuman keras, suka berjudi. Nah, itu kemudian didakwahi sama Nabi. Pembinaan akhlak, ya misalnya sama saudaranya suka nakal, suka jahil. Nah, kemudian sama dakwah Nabi diperbaiki. Kemudian juga ada pembinaan sosial masyarakat. Nah, itu tadi 3 hal yang ditekankan Nabi pada awal dakwah Nabi. Kemudian sekarang kita akan belajar mengenai dakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, nah Allah menurunkan wahyunya lagi nih anak-anak untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, firman Allah tersebut atau wahyu Allah tersebut berada di Quran surat Al-Hijr ayat 94. Ya artinya, maka sampaikan olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, itu tadi merupakan wahyu Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, dari perintah Allah tersebut, mulailah Nabi melakukan dakwahnya secara terang-terangan ya anak-anak. Di depan orang-orang Quraisy, dakwah tersebut didampaikan tidak hanya kepada keluarga, tetapi juga masyarakat umum. Jadi tidak sama keluarga saja, tapi masyarakat Arab pada umumnya juga sudah menerima dakwah Nabi tersebut. Nah, dakwah Nabi secara terang-terangan juga mendapat pertentangan ya anak-anak, terutama satu tadi, paman Nabi, yaitu Abu Lahab. Bahkan sampai Allah menurunkan firman-Nya untuk Abu Lahab. Masih ingat gak di surat apa? Yang bunyinya tabat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu surat apa? Surat Al-Lahab. Nah, itu khusus dibuat kepada apa yang telah diperbuat Abu Lahab kepada Nabi Muhammad. Nah, walaupun demikian nih, Nabi tidak berputus asa nih. Nabi tetap berdakwah, bahkan sangat lama lagi nih. Nah, selama 13 tahun Nabi berdakwah secara terang-terangan. Kemudian dakwah Nabi ini dilakukan dengan sabar dan tanpa henti. Nah, lambat laun pengikutnya semakin banyak ya anak-anak. Nah, kebanyakan pengikut Nabi itu berasal dari kaum wanita, kaum budak yang tadi disiksa oleh tuan-tuannya. Nah, kemudian yang terakhir ada orang-orang miskin. Itu banyak sekali yang memeluk agama Islam anak-anak. Nah, mereka adalah kaum yang sungguh-sungguh meyakini ajaran Islam. Sangat kuat keyakinannya walau sering disiksa oleh tuannya. Nah, coba ingat tidak kisahnya? Nah, ada kisah dari Bilal ya anak-anak yang biasanya itu dia dibebaskan oleh si Abu Bakar. Nah, kemudian untuk tugas kalian hari ini, anak-anak dapat mengerjakan tugas yang ada pada slide ini. Kerjakan di buku tulis ya. Yang pertama ada siapakah nama paman Nabi yang menentang dakwah Nabi Muhammad? Ini tadi dalam surat Al-Lahab tadi. Siapa yang namanya ya? Coba nanti kalian teruskan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan asabiqunal awalun? Nah, dan kemudian siapa saja yang termasuk golongan tersebut? Yang ketiga, apa sajakah yang diajarkan Nabi Muhammad saat berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Nah, tadi ada tiga poin juga nih anak-anak. Coba tuliskan. Yang keempat, golongan mana sajakah yang paling banyak masuk Islam ketika dakwah Nabi secara terang-terangan? Nah, tadi juga ada.
Nah, nanti kalian dapat memutar kembali videonya untuk menemukan jawabannya. Semangat selalu dari Bung Ta cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa ketika sudah selesai mengerjakan atau menonton video ini, sampai kalian dikembalikan kepada orang tua kalian. Dari Bung Ta cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.